asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya'budu usikum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan pada hari ini kita diberi umur yang panjang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu beserta desiminasi, yang saya hormati ibu desiminator, bapak desiminator yang akan menyampaikan intinya penyebaran pemahaman tentang desiminasi budaya disiplin. Yang saya hormati Bapak Irwandi SPD, Bapak Noni, Ibu Noni Sri Wahyuni SPD. Nantinya ibu-ibu kedua desiminator kita ini akan menyampaikan pemaparan, yaitu tentang budaya positif. Pada hari ini kita doakan kedua teman kita ini lancar dalam menyampaikan desiminasinya. Mereka ini adalah CGP, calon guru penggerak. Kita doakan mereka ini nantinya mampu membuat suatu perubahan, menjadi pemimpin perubahan di sekolah kita. Dengan adanya CGP, maka kita harapkan siswa kita lebih kreatif, siswa kita lebih berinovatif, dan kita harapkan juga bahwa setelah kita mendengar pemaparan nantinya dari kedua CGP kita tentang budaya positif, kita semuanya bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita bagaimana budaya positif itu. Banyak hal nanti yang akan kita dapatkan ilmu dari kedua narasumber kita ini. Jadi kepada ibu-ibu, kami berharap mendengar secara seksama dan mengambil manfaatnya. Dan kepada ibu bapak CGP, yaitu Bapak Irwandi dan Ibu Noni Sri Wahyuni, kami harapkan menerima nantinya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, karena mereka memang ingin mengetahui bagaimana membuat budaya positif yang sebenarnya. Dan saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Irwandi dan Ibu Noni Sri Wahyuni. Marilah bersama kita mendengarkan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Irwandi SPD, dan selanjutnya nantinya akan dilanjutkan oleh Ibu Noni Sri Wahyuni SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sebagaimana kita bisa berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini. Baik, tak lupa pula, marilah kita sanjung sajikan atas kehadiran Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik,
Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang paling saya hormati adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pedawa, Bapak Ibu yang telah berhadir dalam ruangan ini, dan oke, baiklah. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saya berdiri di depan Bapak Ibu ingin memaparkan tentang penyebaran budaya positif. Saya Sri Noni Wahyuni SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Pedawa, CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama ya tentang budaya positif. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ketika mendengar kata budaya positif, hal apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu. Ketika mendengar kata budaya positif, hal apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembahasannya? Bapak-bapak, mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, ketika mendengar kata budaya positif itu perilaku, sopan santun, akhlak, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu ya untuk Bapak Al-Hasyir. Ayo, baik. Dari bapak-bapak udah ya. Nah, sekarang dari ibu-ibunya nih. Siapa yang mau kasih pemahaman tentang budaya positif yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu? Ayo Ibu, Miss Bu Desi. Menurut saya budaya positif itu berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah, yang misalnya saat memasuki gerbang sekolah ada guru piket yang menanti kedatangan anak, dan anak menyelami guru di depan pekarangan. Baik, terima kasih ya Ibu Desi. Oke, tepuk tangan untuk Bu Desi. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya yang sudah mau menjawab pemahaman yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif. Nah, mari sekarang kita lihat ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Seorang guru itu seperti petani. Ya. Nah, di sini dijelaskan seorang pendidik itu ataupun seorang guru itu adalah seperti petani. Kemudian seorang murid ataupun peserta didik seperti tanaman. Kemudian sekolah itu adalah seperti tanah, Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, berarti selama ini kita mengajar dan mendidik itu, kita itu adalah sebagai petani yang menanamkan suatu pohon ataupun tanaman untuk kita lihat hasilnya. Nah, tanah itu adalah sekolah, murid adalah tanaman. Berarti yang kita tanam selama ini adalah murid. Nah, bagaimana kita mendidik sebagai seorang petani, bagaimana kita menanam, nah itulah hasilnya. Baik Bapak Ibu, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana potensi berpikir, kemudian potensi emosi dan potensi fisik. Ya Bapak Ibu, nah ketiga-tiga ini sangat diperlukan. Nah, kemudian ini tentang lingkungan.
lingkungan yang positif ya Bapak Ibu. Dimulai dari lingkungan positif. Warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan berkolaborasi positif. Warga sekolah yang saling mendukung adalah yang kompak Bapak Ibu ya. Saya rasa sekolah kita sudah seperti itu ya. Seperti yang kita jalankan selama ini, kita selalu berkolaborasi dan kemudian saling mendukung dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian pembiasaan baik, kebiasaan baik, karakter baik, budaya positif, pembiasaan dan keteladanan, kemudian guru. Ketujuh-tujuh ini, keenam-enam ini harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini ada 7 konsep inti budaya positif. Ya, yang pertama teori kontrol. Yang ketiga motivasi, yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam 5 posisi kontrol. Nah, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas ke 7 poin berikut sebagai konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat ya. Semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teori kontrol Bapak Ibu. Oke, pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu teori kontrol? Pernah? Pernah Bapak Irwandi? Yes. Sepintas pemahaman saya, ini teori kontrol ini lebih mengarah kepada cara-cara kita mengontrol emosi ataupun sikap daripada peserta didik kita, murid kita di sekolah. Mungkin ke situ, Bu. Baik Bapak Irwandi, terima kasih ya Pak. Sangat bagus ya Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Irwandi. Oke, mari kita bahas ya dan kita lihat bagaimana teori kontrol itu. Oke. Ini ada perubahan paradigma. Ya. Lakukan kegiatan ini bersama rekan guru di samping Anda. Oke, ini udah duduk dua-dua ya. Oke, dua-dua. Baik. Pertama, kepalkan salah satu tangan Anda. Ayo Bapak Ibu, kepalkan salah satu tangan Anda. Nah, kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Oke, ayo kepalkan, kemudian bayangkan ya. Bayangkan terus, jangan bayangkan yang lain ya Bapak Ibu. Iya, baik. Kemudian tugas rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Ya, teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Oke, Bapak Irwandi. Pak Irwandi, teman Anda di sampingnya bukan di belakang. Oke, ayo Bu Mariani pujuk Bapak Irwandi agar Bapak Irwandi mau membuka kepalan tangannya. Ayo Bapak Ibu, ayo Bu Aini pujuk temannya biar mau membuka kepalan tangannya dan lihat. Sudah Bapak Ibu? Berhasil? Berhasil? Oke Pak Fuad. Apa yang ada dalam kepalan tangan Pak Munawar?
bisa dibujuk ya Bapak? Sampai mau membuka tangannya ya? Oh, digelitik. Baik Bapak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Bapak, Ibu guru yang sangat saya hormati. Nah, dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, senang? Senang? Baik. Oke. Ini adalah perubahan paradigma. Dari kegiatan sebelumnya, siapa yang memegang kontrol? Anda atau rekan Anda? Yang menggepalkan tangan atau yang menggelitik, memarahi, mengintimidasi, yang mana? Yang memegang kontrol Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang memegang kontrol? Ayo, siapa yang mau jawab? Harus ada dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu satu orang. Baik, dari bapak-bapak ini ya, Bapak Irwandi. Yang memegang kontrol tadi tetap diri pribadi kita, Bu. Karena kita yang mempertahankan kepalan tangan tadi. Menempal ya. Ya, tadi saya dijako, dibujuk, saya nggak mau. Akhirnya saya dikritik, baru saya dekat Pak, Bu. Berarti terpaksa ya Pak? Ya, dengan cara terpaksa saya relakan, Bu. Baik, terima kasih ya Bapak Irwandi sudah menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian dari ibu-ibu nih, ya, dari ibu-ibu siapa yang mau menjawab? Ayo ibu-ibu, Ibu Desi, mungkin ada yang mau ibu jawab. Dari siapakah yang memegang kontrol dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi ya Bu? Yang memegang kontrolnya tentu kita yang menggenggam kepala tangan. Jadi kalau orang lain belum tentu bisa membuka tangan yang kita kepal tadi. Walaupun dipaksa pun, itu pun terpaksa kalaupun terbuka. Baik, bagus sekali ya Bu Desi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Desi. Oke, baik. Dari kegiatan kita mengepalkan tangan ini, ya, ada dua rekan kita yang telah menjawab bahwa yang memegang kontrol adalah yang mengepal tangan. Nah, teman di samping tidak akan mampu menggoyahkan ya kan, karena kita yang memegang kontrol. Kita mau buka, mau enggak, itu kan keinginan kita. Bagus sekali ya. Nah, jawabannya betul, yang memegang kontrol adalah yang mengepalkan tangan. Baik. Kemudian, begitulah dengan peserta didik. Bapak Ibu, perilaku peserta didik tetap peserta didik yang memegang kontrolnya. Ketika kita sebagai guru berperan untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif, ya, berarti diumpamakan yang mengepalkan tangan itu adalah peserta didik. Mereka lah yang memegang kontrolnya, ya kan? Kita sebagai guru hanya berperan mengarahkan sebagai fasilitator, ya, ke arah yang positif. Kita sebagai guru tentunya selalu mengarahkan peserta didik kita ke arah yang positif, ya. Kita sudah berusaha, mudah-mudahan siswa-siswi kita selalu ke arah yang positif. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan perubahan paradigma belajar, ya. Psikiater dan pendidik Dr. William Gleiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari 4 pemaparan ini, dari ilusi mengontrol murid, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu coba perhatikan dulu.
Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Ada yang mau kasih pemahaman? Bagaimana Bapak Al-Hashir? Mungkin Bapak mau kasih pemahaman? Ya, bagus ya Pak. Benar sekali ya. Ilusi bahwa penguatan efek positif, efektif dan bermanfaat. Oke. Di sini juga perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini bisa kita perhatikan stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulus respon di sini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Berarti kita ingin orang berprinsip sama ya seperti kita. Pandangan kita harus sama. Orang harus berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Lebih positif yang mana menurut Bapak Ibu? Stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan? Dari contoh yang pertama. Ya, Pak Irwandi? Lebih positifnya teori kontrol. Menurut pandangan saya begitu kayaknya. Iya, baik. Lebih positif ya Pak Irwandi, karena kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, belum tentu orang mau, iya kan? Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, maksudnya kita lebih berusaha memahami. Begitupun sebaliknya, orang lain akan berusaha memahami kita, ya. Oke, baik. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, dari stimulus respon dan teori kontrol, sudah Bapak Ibu pahami? Sudah paham Bapak Ibu perbedaannya? Ya. Nah, nanti saat di lapangan kita sudah mengerti, ya kan? Yang terjadi di antara peserta-peserta didik kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana di sekolah kita harus kita ciptakan budaya positif, ya. Baik, terima kasih. Kemudian coba Bapak Ibu perhatikan gambar di depan, ya. Ini adalah gambar stimulus respon vs teori kontrol. Gambar di depan ini adalah gambar stimulus respon vs teori kontrol. Nah, dari gambar tersebut, pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Ada yang mau menjelaskan? Iya, Ibu Jatul Muna, ya. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya dari gambar yang terpapar di depan itu terlihat bahwa di situ ada keegoisan dari dua orang, di mana
mereka saling menganggap dirinya yang paling benar tanpa melihat sisi teman di sebelahnya. Seperti tadi ada yang teman 1A menganggap itu angka 6, sedangkan yang sebelahnya menganggap itu 9. Padahal dua-dua itu benar kalau melihat dari sisi di sebelahnya. Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jatul Muna ya. Jawabannya tolong dikasih apresiasi, tepuk tangannya untuk teman-teman semua. Oke, benar sekali ya. Ini ada gambar dua orang yang melihat angka 6 dengan 9 ya, dari sudut pandang yang berbeda, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kemudian ada juga dua orang lagi melihat balok. Kalau dilihat dari kanan baloknya 3, kalau dilihat dari kiri baloknya 4 ya. Itu yang sedang mereka perdebatkan. Nah, kalau orang yang pertama, mereka memperdebatkan 6 dengan 9. Padahal dua-duanya merasa dirinya benar karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini mungkin dijelaskan saat kita menghadapi sebuah masalah, kita harus lihat dari sudut pandang keduanya ya Bapak Ibu. Ya, karena orang itu akan berpikir benar dari sudut pandang mereka. Oke, kemudian kita masuk ke dalam materi disiplin positif. Ya, disiplin positif. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang disiplin positif? Disiplin positif, ada yang mau menjelaskan? Bu Mursyida mungkin, pernahkah Ibu mendengar tentang disiplin positif di sekolah kita mungkin? Pengalaman-pengalamannya Bu. Disiplin positif itu adalah menjalankan peraturan yang dilakukan di sekolah dengan baik dan benar. Datang ke sekolah tepat waktu, menjalankan tugas-tugas dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu Mursyida. Pemahaman Ibu sangat bagus. Tepuk tangan untuk teman kita Bu Mursyida. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Nah, mari kita lihat tentang disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa poin tentang disiplinnya. Di sini yang kotaknya kuning, belajar, kontrol diri, bertanggung jawab, membangun motivasi intrinsik. Nah, yang berkotak biru, tata tertib, peraturan, hukuman, ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ke-6 poin disiplin ini, mana yang lebih mengarahkan kepada disiplin? Bapak Ibu, ayo siapa yang mau jawab? Mana yang lebih mengarah kepada disiplin dari ke-6 poin tersebut? Ayo, terima kasih Bu Aini. Dipersilahkan ya Bu Aini. Terima kasih kesempatannya. Menurut saya yang paling berkaitan dengan disiplin adalah bertanggung jawab. Baik, terima kasih untuk Ibu Aini. Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Nami untuk kesempatannya menjawab. Kalau menurut saya yang lebih dekat dengan disiplin itu kontrol diri. Kontrol diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Aini dan Ibu Mary ya. Ayo kita kasih apresiasi dulu untuk tangannya. Baik. Dari kita lihat ada 6 poin di sini ya. Yang kotak kuning ini lebih mengarah kepada disiplin. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Belajar
belajar kontrol diri, bertanggung jawab, membangun motivasi intrinsik. Itu lebih ke disiplin, ya kan? Misalnya belajar, itu kan keinginan kita sendiri, ya kan? Tanpa paksaan. Kontrol diri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab, berarti kita bertanggung jawab atas tugas-tugas kita sendiri. Kemudian membangun motivasi intrinsik, kita juga mampu membangun motivasi sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syaratnya utamanya harus memiliki disiplin yang kuat atau disiplin dari dalam diri, internal. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Ya, yang disebut internal di sini adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, disiplin atas kesadaran kita sendiri tanpa disadarkan oleh pihak lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu, jadi tujuan disiplin positif itu adalah menanam motivasi. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menanam dan memberikan motivasi kepada peserta didik kita agar mereka mampu mendisiplinkan diri secara internal, ya, tanpa paksaan. Bagaimana usaha kita ke depan Bapak Ibu, ya? Semoga kita bisa berhasil, ya. Oke, semangat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu peserta pendidik yang hebat, ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, mari kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ayo Bapak Ibu kita bacakan sama-sama, yuk, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, bermasa dan bertakwa. Ya, baik. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah dengar sejak lama, ya, tentang profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang masuk teori baru kita, motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, di sini adalah motivasi sebuah perilaku manusia. Mari kita lihat. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga poin ini, mana yang Bapak Ibu pernah alami? Yang mana? Ayo, bagaimana cara Bapak Ibu menjalankan disiplin? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman?
Iya, ayo Bu Mary, coba kasih pendapatnya ya, biar teman-teman kita bisa dengar. Terima kasih Bu Noni. Kalau untuk nomor 1, ini konsepnya terhadap diri sendiri atau peserta didik? Diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya yang untuk nomor 1, ini nampaknya sering terjadi, tapi tidak banyak, tapi masih ada. Kalau yang nomor 3, berusaha supaya memang teratur hidupnya, karena disiplin, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam ibadah, itu baik. Untuk yang nomor 2, ini jarang, walaupun ada tapi jarang. Seringnya nomor 1 sama nomor 3. Baik, terima kasih Bu Mary. Mungkin ada yang lain lagi. Saya mau melihat bagaimana sih mendisiplinkan diri itu. Apakah kita karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun karena kita takut dengan hukuman ya? Oke, mungkin Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Nuni atas kesempatannya. Ya, kalau berbicara tentang ini sendiri, itu mungkin kalau saya flashback itu waktu saya jadi murid, itu seringnya yang 1, karena saya takut dapat hukuman dari guru, makanya saya berusaha untuk disiplin. Nah, kalau udah di dunia kerja sekarang, berusaha untuk komitmen aja sama waktu itu, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Ida sama Ibu Mary. Sudah menjawab dengan sangat jujur ya, jujur ya Bu. Iya, oke, kita kasih apresiasi dulu untuk dua teman kita. Tepuk tangannya Bapak Ibu, tetap semangat ya. Iya ya, apalagi kita ibu rumah tangga ya Bu. Sering sekali kita dikejar waktu ya. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita menjadi orang yang memang menghargai diri sendiri? Ya, berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, kita tanamkan nilai-nilai positif. Bagaimana cara kita mendisiplinkan diri ya? Biasanya memang awal-awal terpaksa Bapak Ibu, saya sendiri juga seperti itu. Mungkin dari jarak saat kita datang ke sekolah, ya kan? Kita pasti dikejar waktu. Mungkin sesekali tetap telat. Benar Bapak Ibu? Tetap telat. Ya kan? Padahal kita kadang sudah sangat berusaha. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ke depan kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kemudian, tidak ingin ditegur atasan, ingin mendapat pujiankah, mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Mungkin Bapak Ibu di sini ada disiplin karena ingin mendapat penghargaan, kemudian menghargai waktu, mungkin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Yang mana Bapak Ibu? Ayo, selama ini saat Bapak Ibu datang tepat waktu, yang mana yang memotivasi Bapak Ibu? Oh, Bu Mary lagi? Ya, silakan. Bu Mary sangat semangat ya. Ya, terima kasih Bu Noni. Udah siap, tapi tetap harus semangat ya. Kalau saya pribadi, yang paling mendasari itu nomor 4, menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Kalau bukan kita sebagai guru yang memberikan contoh, pada siapa lagi murid akan melihat contohnya? Walaupun dibalik itu semua, kombinasinya mungkin lebih kepada nomor 1, tidak ingin ditegur oleh atasan. Tapi yang nomor 4 itu yang paling mendasari. Sekian Bu Noni. Baik, terima kasih ya Bu Mary. Jawabannya sangat bagus ya, sesuai dengan kejadian yang kita lihat sehari-hari ya. Nah, ini saya mau dengar dari bapak-bapaknya nih ya. Biasanya bapak-bapak lebih tepat waktu mungkin ya Bu Mary.
Karena kita ibu-ibu kan nggak rempong ya, pekerjaan di rumah, belum ngurus anak. Oke, mungkin Pak Irwandi? Dari saya pribadi, saya mungkin lebih dulu-dulunya ya, ini jujur aja ya, tidak ingin ditegur oleh atasan. Itu awalnya begitu, tapi lama-lama saya lebih disiplin juga kadang-kadang, karena ingin menghargai waktu, juga bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya. Mungkin motivasi itulah yang mendasari saya sekarang. Ada yang pertama tidak ingin ditegur atasan, ada juga satu alasan, juga alasan lain ingin menghargai waktu, tidak malu dengan anak-anak. Baik, terima kasih ya Pak Irwandi. Dengan Bu Mary kita kasih apresiasi dulu ya, jawabannya sangat bagus dan sangat jujur ya. Nah, dari beberapa disiplin ini, mudah-mudahan kita akan mendisiplinkan diri dengan keinginan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena kita mengajar di sini, mengajar kakak-kakak sama abang-abang ya, lebih banyak komplain, benar? Nah, saat kita membina mereka, menuntun mereka agar mereka datang cepat, nah ibunya datang telat, komplainnya luar biasa kan Bapak Ibu. Ah, ibu itu aja datangnya telat, sok-sok bilang kita datang cepat, betul ya Bapak Ibu? Nah, itu juga jadi motivasi terbesar kita ya, karena kita ngajarnya abang-abang sama kakak-kakak. Mereka kita ngomong sekali, mereka bisa menjawab 3 kali. Benar Bapak Ibu? Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu, hebat. Nah, kita lanjutkan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Nah, yang tadi kita, sekarang muridnya. Motivasi murid-murid itu dari mana? Misal mereka datang telat, datang cepat, itu disiplin. Motivasi mana yang mendasari mereka menurut Bapak Ibu? Di sekolah kita misalnya, tadi kan kita sebagai guru, iya kan? Nah, sekarang murid, kalau dari pandangan Bapak Ibu, iya Ibu Desi. Baik, saya akan coba menjawab. Menurut saya, anak-anak berusaha datang cepat karena menghindari mendapat hukuman. Misalnya hukuman atau sanksi, misalnya kalau sudah telat menghindari untuk memetik sampah atau menyiram bunga. Itu menurut saya. Baik Ibu Desi, terima kasih ya Ibu Desi. Tepuk tangan untuk Ibu Desi. Nah, berarti motivasi murid kita selama ini masih menghindari hukuman Bapak Ibu. Ya, mereka disiplin masih menghindari hukuman dari kita. Iya kan? Males datang telat, nanti dimarahin wali kelas. Ya kan? Disuruh petik sampah. Padahal itu konsekuensi yang harus mereka hadapi karena mereka datang telat. Ya kan? Oke, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih memotivasi peserta didik kita ya Bapak Ibu, agar mereka punya kesadaran sendiri untuk mendisiplinkan diri. Kemudian ini ada beberapa contoh ya, ada 2 contoh antara hukuman PS konsekuensi Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Ini contoh yang pertama ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ya, hukumannya adalah mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu berarti konsekuensi dari dia datang terlambat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu berarti hukuman dari dia terlambat datang ke sekolah. Nah, ini juga ada 2 kalimat ya, hukuman PS konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjawab ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ayo siapa yang bisa jawab?
Konsekuensi. Oke, kemudian kalimat yang kedua. Berarti ini yang pertama deal ya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman Covid ya Bapak Ibu. Iya, hukuman. Baik, kita lihat ya jawaban Bapak Ibu benar atau salah ya. Oke. Tana. Benar ya Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Tepuk tangan Pak untuk diri sendiri. Baik. Nah, kita lihat lagi. Ini kalimat pertama. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Ini ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi ya. Dua-dua diterima Bapak Ibu ya kan? Karena bebas berpendapat. Ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi? Jawabannya sama? Kalau tadi yang pertama ada dua pendapat ya, ada dua pandangan. Baik, kita lihat ya. Siapa tadi yang jawab hukuman? Oke, tepuk tangan untuk yang jawab hukuman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua identitas Bapak Ibu. Identitas gagal dengan identitas sukses. Nah, mari kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ini kita lihat dulu yang identitas gagal, konsekuensi dan restitusi. Berarti kalau identitas gagal berarti dia masuk ke dalam hukuman. Kalau identitas sukses masuk ke konsekuensi dengan restitusi. Nah, hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seseorang diri, time out, pemahaman, detention. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui, masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, restitusi dibuat oleh murid atau guru. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Ini yang paling bahaya ya Bapak Ibu. Kita bisa buat peserta didik kita down dan mereka tidak akan bersemangat lagi. Kemudian konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyembuhkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Ya Bapak Ibu, berarti selama ini hukuman ini sangat fatal Bapak Ibu. Walaupun peserta didik kita memang berbuat salah, kita setidaknya jangan terus menghukum. Ya Bapak Ibu, karena menghukum itu memang bisa membuat peserta didik kita down. Nah, tentang disiplin ini ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu sebelum kita ini, atau mau kasih pemahaman lagi atau mau menguatkan? Sudah mengerti Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah ya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Iya Bapak Ibu, ini kita akan bahas tentang kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia. Oke, ayo kita perhatikan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya.
Yang pertama, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Ya kan? Bapak Ibu butuh cinta di sini? Butuh ya? Butuh kasih sayang? Butuh rasa diterima ya? Iya. Yang pasti kalau cinta itu tidak luput ya Bapak Ibu dari kebutuhan kita ya, karena kita selalu ingin dicintai, apalagi yang ibu-ibunya ya. Iya. Kalau yang bapak-bapak dituntut untuk mencintai ya ibu-ibu. Oke. Nah, sekarang kebebasan. Kita butuh kebebasan Bapak Ibu. Butuh ya. Nah, kita butuh merdeka Bapak Ibu. Nah, kemudian penguasaan. Kita butuh penguasaan. Butuh ya Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup, kesenangan. Kita butuh kelima-lima ini Bapak Ibu untuk kita bertahan hidup, karena ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, contoh kebutuhan dasar peserta didik berdasarkan perilakunya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada 3 contoh tentang kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalimat pertama, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu berarti muridnya butuh kebebasan, ya kan? Kemudian kalimat yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, berarti siswa tersebut membutuhkan kesenangan. Kemudian yang nomor 3, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu siswanya butuh penguasaan. Nah, ketiga contoh ini mungkin di dunia nyata ya Bapak Ibu, mungkin saya sendiri juga kita pernah membuat kesalahan ini ya kepada peserta didik ya kan Bapak Ibu, apalagi di jam terakhir ya kan Bapak Ibu. Kadang itulah kayak saya bilang tadi, kita ngajarnya kakak-kakak sama abang-abang ya. Nah, kita harus sabar mengingatkan itu terus kadang-kadang. Baik Bapak Ibu, yang pasti peserta didik itu Bapak Ibu sama seperti kita, manusia. Mereka juga punya kebutuhan seperti kita guru ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa menghargai, memahami peserta didik kita. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia ini ada yang ingin memberikan penguatan, mungkin Bapak Ibu pengalaman di kelas tentang peserta didik sebelum kita masuk ke tema selanjutnya. Ayo Bapak Ibu. Baik Pak Irwandi. Mungkin selama saya mengajar di kelas, ada juga saya praktekkan ke siswa tentang mereka kita berikan sedikit kebebasan, ya kan? Dimana karena murid-murid saya ini di jam terakhir, saya berikan sedikit mereka kebebasan untuk boleh beli minuman, beli kacang-kacang atau apa aja, makan di meja, tapi sambil belajar, bukan sebenarnya belajar sambil makan, bukan makan sambil belajar. Kita tetap fokus ke pelajaran, tapi mereka kita berikan kebebasan supaya mereka tidak merasa jenuh, ya kan? Dan mereka tetap fokus ke pelajaran, tapi jangan lalai dengan makan, itulah maksudnya. Tetap fokus ke pelajaran, kita berikan mereka keluasan, tapi ada efek positif lain, yaitu mereka bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Itu yang pernah saya lakukan di kelas. Baik, terima kasih ya Bapak Irwandi. Memang peserta didik ini butuh banyak kebebasan ya Pak. Apalagi dari pagi sampai jam 2 ya. Mungkin kita juga harus lihat gimana kita aja bosan, apalagi mereka ya. Dari ibu-ibunya mungkin ada pengalaman yang ingin dibagikan biar teman-teman kita bisa dengar. Baik Bu Mary, silakan.
Terima kasih Bu Nadi. Kalau saya dalam interaksi dengan siswa ya, lebih kepada cinta kasih dan rasa diterima. Karena seperti ini, mayoritas siswa kita tidak semuanya mendapat perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk, kedua-duanya, baik ibunya atau ayahnya. Jadi setidaknya ketika saya berada di kelas, saya menjadi pendengar dari apa yang mereka alami, lalu mengajak mereka bertukar pikiran tentang masalah-masalah mereka, yang kami nanti jadikan bahan mencari solusi bersama, atau hanya sekedar pelepas rasa penat mereka yang merasa terbeban. Kalau saya lebih demikian. Sekian teman-teman. Baik, terima kasih ya Bu Mary, kepada Bapak Irwandi juga. Mari kita kasih tepuk tangan ya, luar biasa ya. Luar biasa, berarti selama ini di sekolah kita memang sudah melakukan kelima ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya, karena kita sebagai seorang guru pasti hatinya sangat luas ya. Sangat luas untuk menerima peserta didik kita, untuk mencintai, menyayangi. Nah, dari cerita Bu Mary dengan Pak Irwandi, peserta didik zaman sekarang itu memang butuh perhatian Bu. Benar ya Bu? Mungkin di rumahnya mereka itu memang sangat kurang perhatian. Ya, saya juga seperti itu. Saya pernah mengalaminya. Saya jadi wali kelas. Itu memang kita harus menjadi teman curhat Bu. Ya, mereka memang sangat butuh cinta, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kelima-lima ini siswa kita memang sangat butuh Bu. Tapi alhamdulillah, ya, kita di sini sudah dengan maksimal mungkin untuk mencintai dan menyayangi peserta didik kita. Semoga ke depannya kita bisa lebih lagi memahami peserta didik kita ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, berarti sudah paham ya tentang tema kita ini. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, dalam budaya positif juga ada 5 posisi kontrol. Pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu 5 posisi kontrol? Mungkin selain dari teman-teman CGP, Bapak Ibu mungkin sudah lebih memahami apa itu 5 posisi kontrol. Udah ada yang tahu Bapak Ibu? Baik, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Ya, saya jelaskan. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama teman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, penghukum, pemantau, dan manajer. Ya, mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini yang pertama penghukum. Posisi ini menggunakan hukuman fisik dan verbal yang dapat menyakiti murid, baik fisik maupun mentalnya. Hasilnya, murid akan negatif, yaitu membuat murid lebih agresif dan mendendam. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata dengan nada tinggi, "Patuhi aturan saya atau awas nanti." Nah, pernah Bapak Ibu seperti itu? Mudah-mudahan tidak pernah ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, itu lebih-lebih lagi akan membuat peserta didik lebih down. Benar Bapak Ibu? Oke, kita lihat lagi ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan memelas hati dan menggunakan keheningan yang membuat murid menjadi tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah hati. Hasilnya tetap negatif karena murid lebih memendam perasaan dan berefek jangka panjang.
Guru yang menjalankan posisi ini akan berkata dengan nada lembut, "Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu tidak kekasihan sama ibu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, pernahkah Bapak Ibu selaku pembuat rasa bersalah? Pernah ya? Yang pasti kita semua pernah Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi selalu berusaha mengontrol murid dengan memposisikan diri sebagai teman. Posisi ini dapat berdampak jangka pendek, karena murid akan lebih mendengarkan guru yang menggunakan posisi ini, sedangkan guru lain akan diacuhkannya. Contoh kata-kata guru pada posisi ini, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini." Nah, pernahkah kita menjadi teman untuk peserta didik kita Bapak Ibu? Pernah ya? Iya, apalagi kita di jenjang SMA ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian yang keempat, pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah diberitahukan, hasilnya sudah positif, namun murid menghormati peraturan, artinya belum menumbuhkan motivasi intrinsik atau tindakan dari dalam diri murid. Contoh kata-kata pada posisi ini seperti, "Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Apa yang telah kamu langgar?" Baik Bapak Ibu, yang terakhir, manajer. Posisi manajer merupakan posisi guru berbuat bersama murid. Artinya murid dilibatkan dalam menyelesaikan masalah atau untuk murid menemukan solusi atau permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna. Hasilnya, posisi ini menumbuhkan motivasi intrinsik dan membuat murid memiliki disiplin positif. Guru yang menjalankan posisi ini akan berbicara dengan nada bijak. Apa yang kita yakini? Ya, keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol, ya, mana yang sangat-sangat positif Bapak Ibu? Nomor 5 ya. Iya, karena di sini kita mengambil posisi manajer ya Bapak Ibu, yang tidak ada dampaknya. Kalau keempat tadi, kalau hukuman mungkin lebih ke negatif, tapi kalau yang ketiga positif, tapi masih tergantung nilai negatifnya. Benar Bapak Ibu? Masih membuat siswa belum sadar diri ya. Mungkin baiknya di depan kita aja. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa menanamkan nilai manajer ya Bapak Ibu. Amin. Nah, dari kelima posisi kontrol, mana yang lebih efektif untuk mewujudkan disiplin-disiplin positif dan menguatkan motivasi intrinsik peserta didik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan yang tadi, dari kelima posisi kontrol, manakah yang lebih efektif diterapkan untuk memberikan sistem adalah posisi manajer. Itu yang paling tepat. Baik, terima kasih ya Bu Aini. Jawaban Ibu sangat bagus ya Bu. Nah, tetap posisi manajer ya Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini kita masuk ke keyakinan kelas, ya. Saya yakin kalau keyakinan kelas di sini semua kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan ini di keyakinan kelas ada satu contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah bentuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki
memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Baik, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan. Oke, mari kita lihat apa perbedaannya ya. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan, bertanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan saling menghormati. Kemudian peraturan dilarang merokok. Di keyakinan adalah kesehatan. Kemudian peraturan hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan adalah komitmen. Oke Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas lebih menggunakan kalimat positif. Nah, mari kita baca beberapa ya Bapak Ibu. Menjalankan keyakinan dan ajaran agama, menjaga kebersihan, ya, menjadi murid yang sopan santun, menghargai dan mendengarkan guru, menggunakan gawai hanya untuk penunjang pembelajaran, menaati peraturan sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat ya kan? Pasti kita sudah membuat keyakinan kelas saat kita pertama masuk kelas. Oke, kita udah paham ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Baik, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ya. Nah, mari kita lihat segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mewujudkan disiplin positif. Nah, ini kita lihat tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat tahapan-tahapannya ya. Menstabilkan identitas melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna yang mengarahkan kepada setiap perbuatan atau tindakan dari murid pasti ada tujuannya. Tidak menyudutkan murid atas kesalahan yang dilakukan, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Melibatkan murid dalam menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik maupun mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Yang salah memperkuat keyakinan kelas atau sekolah atas dorongan dalam diri murid. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu. Saya melakukan contoh segitiga restitusi ya. Akla tidak terima diejek bodoh oleh temannya sehingga ia tidak dapat menahan emosinya dan marah-marah serta memukul meja yang membuat suasana kelas menjadi rusuh. Nah, mari kita nonton sejenak ya Bapak Ibu. Nah, mari kita nonton ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh yang saya buat tentang segitiga restitusi. Kedengaran Bapak Ibu?
Baik Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah menyaksikan video saya tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Begitulah salah satu contoh cara saya menghadapi permasalahan anak ya. Anak berbuat salah, sebaiknya kita jangan langsung memarahinya ya kan. Seperti kita juga, kita punya alasan, kita harus menggali dulu informasi dari si anak ya. Itulah seperti segitiga restitusi itu diajarkan kita seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, refleksi sebagai seorang guru harus bisa bijak dalam menyikapi kesalahan yang dibuat murid dan mencari alternatif penyelesaian masalah dengan cara yang efektif dan mengarahkan ke hasil positif. Ada banyak posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru dalam menyelesaikan masalah. Namun cara yang lebih efektif bisa hasilnya positif atau memotivasi intrinsik adalah posisi manajer. Posisi ini melibatkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dalam menyelesaikan masalahnya. Restitusi mewujudkan murid menjadi individu-individu yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan positif dari tindakan-tindakan yang positif akan mewujudkan disiplin positif yang akhirnya mewujudkan budaya positif Bapak Ibu. Nah, dari rangkaian budaya positif ini adalah refleksinya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan kirimkan ini umpan balik ya Bapak Ibu, hasil dari pemaparan diseminasi saya hari ini. Saya kirim ke grup sekolah kita ya. Saya juga perlu melihat umpan balik dari Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, udah saya kirim ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu isi umpan balik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman sejawat yang saya cintai, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang kurang nanti kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita tetap menjaga kekompakan dan bekerja sama agar bisa menumbuhkan budaya positif dalam diri kita dan diri peserta didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendengar pemaparan dari teman kita, yaitu Bapak Irwandi SPD dan Ibu Noni Sriwahini SPD. Semoga apa yang mereka paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan atau menerapkan, implementasikan kepada siswa-siswi kita semua. Semoga kita semua membudayakan budaya positif dan mempositifkan budaya positif ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ibu Noni Sriwahini dan kepada Bapak Irwandi. Juga terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Saya tutup acara diseminasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi bagi kami guru-guru untuk diterapkan di sekolah dalam melakukan perubahan positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.